Tinggal di kota Bandung dengan segala hiruk-pikuknya, kadang bikin saya agak jenuh juga. Cuma enaknya di kota Bandung ini di sekitarnya banyak tempat wisata yang cukup terjangkau dan mudah sekali diakses dari kota Bandung. Salah satunya kota Garut. Nah, mumpung hari Minggu nih, saya pengen ajak keluarga saya sama kalian semua yang nonton ini buat main ke Garut. Di Garut ini banyak banget tempat wisata dan bisa juga jadi salah satu alternatif buat kalian liburan di akhir tahun nanti. Yuk, kita langsung aja gas tipis menuju Garut. Halo teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kali ini saya pengen jalan-jalan lagi ya teman-teman di Gas Tipis Series ya. Seperti biasa, perjalanan ini akan PP, jadi pulang pergi sekarang jam 6 lebih seperempat. Kita akan menuju ke Garut bareng sama si Coki teman-teman. Jadi rencananya tuh saya pengen ngajak anak sama istri buat berendam di daerah Gunung Papandayan, karena di sana tuh ada pemandian air panas yang view-nya bagus banget langsung ke Gunung Papandayan gitu. Jadi kayaknya seru nih kalau misalkan cuaca lagi agak-agak mendung nih ya, lagi dingin-dingin gini, kita berendam air panas langsung dari air yang ada di kaki gunung. Wah mantap. Yuk kita jalan bareng sama si Coki. Perjalanan akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 80 km. Oke teman-teman, sekarang kita jalan ya menuju ke Papandayan Garut teman-teman. Nah ini kita udah komplit di mobil bertiga dan sekarang jam 6:30 ya. Kita meninggalkan rumah dan langsung menuju ke jalan tol ini, gerbang tol Cileunyi teman-teman ya. Kita akan lewat tol dari gerbang tol Muhammad Toha. Nah rencananya sih kita pengennya lewat jalur Kamojang ya teman-teman, tapi kita lihat situasi deh gitu, karena sebenarnya kalau kita lewat Kamojang itu kan sebetulnya enaknya lewat Ciparai teman-teman ya, cuma karena Ciparainya itu banjir jadi terpaksalah harus agak muter sedikit. Nah sekarang kita jalan aja, nanti kita lihat ya teman-teman, lihat Google Maps saja apakah banjir di daerah Majalaya atau enggak. Yuk kita cabut menuju ke Papandayan Garut. Jaraknya sekitar 2,5 jam ya kalau lihat. Perjalanan ini dimulai dari gerbang tol Muhammad Toha ya. Nah dari gerbang tol Muhammad Toha ini kita akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 15 km menuju ke gerbang tol Cileunyi. Nah nanti dari gerbang tol Cileunyi kita akan menuju ke daerah Majalaya ya teman-teman. Nah ini pagi ini lumayan mendung cuacanya dan speednya cukup santai aja. Kita jalan di sekitar 80-100 km per jam dan cuaca juga agak mendung dan situasi lalu lintas masih cenderung lebih lengang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita di Jalan Ranca Ekek Majalaya teman-teman ya. Kita mau isi bensin dulu nih. Kita refueling dulu. Berapa ya? Ini seperempat 200 kayaknya cukup nih. Kita isi bensin dulu ya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, barusan habis isi bensin 200.000 ya. Sekarang jam 7:20 ya teman-teman.
Ini kita masih di daerah Ranca Ekek, Jalan Raya Ranca Ekek, Majalaya teman-teman. Ini biar nggak kena banjir di daerah Ciparai, jadi kita agak sedikit berputar ya lewat sini. Sebenarnya kalau yang paling dekat itu kan kalau dari rumah saya itu lewat Bale Endah, Ciparai, terus Ibun, baru lewat Kamojang. Tapi dari kemarin lihat beritanya banjir terus lihat Google Maps juga merah semua, ya udah kita lewat sini aja. Oke, kita lanjut. Tadi 1/4 tangki kita ngisi 200.000 dapat 3/4 kurang sedikit ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman ya, kalau hari Minggu pasti ada aja kemacetan kayak gini yang kita temuin, apalagi di daerah-daerah kayak di kabupaten seperti ini ya. Ada banyak pasar kaget yang mungkin kita jumpai selama perjalanan. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga hari libur. Semua orang pasti pengen santai-santai liburan keluar bareng keluarganya, termasuk masyarakat di daerah sini. Ya enjoy aja lah, anggap aja bagian dari cerita perjalanan kali ini. Kalau nggak mau kena macet, mending diam aja di rumah, ya nggak? Oke teman-teman, kita sekarang udah di daerah Ibun, udah dekat ke arah Kamojang. Seperti biasa kalau di desa-desa begini, hari Minggu pasti ketemu yang beginian nih, orang kawin. Lumayan nih tadi, lumayan kita disuruh nungguin pengantin. Berasa ikut ini, berasa ikut kawinan. Nah di sini udah kita jalannya udah mulai terus nanjak teman-teman ya, sampai nanti di apa namanya PLTP Kamojang ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang. Ini akan tanjak terus, dan nanti di depan nggak jauh lagi itu adalah titik terekstrim dari rute ini teman-teman ya. Itu kalau biasanya saya kalau naik Vespa di situ, aduh lumayan tuh nyiksa. Naik Beat juga waktu itu pernah naik si Unyil ya, kedet juga di situ. Ya mudah-mudahan naik si Coki aman sejahtera. Oke, ada lagi apa yang kawin nih? Waduh banyak betul. Enggak, kalau ini pasar nih teman-teman, pasar Ibun. Seperti biasa ya, kalau hari Minggu pasti kalau kita lewat desa-desa begini, kalau nggak ada kawinan ada pasar kaget. Lumrah kalau di Indonesia ya teman-teman, di Jawa sih khususnya, di Pulau Jawa ya. Kalau di Sumba waktu udah Juni 9 hari Minggu malah kosong teman-teman, orang pada ke gereja soalnya kan kalau di Sumba. Kalau di Jawa balik hari Minggu ramainya minta ampun. Kalau di Sumba tuh minggu pagi itu kan saya pas mau naik kapal tuh berangkat pagi-pagi sama Pak Yosi tuh. Waduh gila, kayak jam 8 tuh kosong banget, gak ada aktivitas. Ada sih sedikit, tapi mayoritas orang pada ke gereja kan, jadinya sepi banget. Yuk kita lanjut lagi yuk. Nanti di depan ada tanjakan yang paling ekstrim ya, sebelum jembatan kuning di Kamojang itu. Nanti kita lanjut di situ ya. Oke teman-teman, jalanan mulai menanjak ekstrim nih ya. Wah gila, gigi 2 berat nih. Lumayan nih, di depan lebih ekstrim lagi tuh. Kita coba ya, lewat jalan-jalan ekstrim begini. Mampu kasih Coki? Insya Allah harusnya bisa sih. Nah, mulai nih.
depannya. Nah, di depannya teman-teman ya. Nih, curang banget nih. Kita prepare pakai gigi 1 ya. Oke. Taliannya naik, kita juga naik. Curam sekali. Kalian kalau lewat sini wajib banget mobilnya fit ya. Radiatornya harus fit, terus koplingnya juga harus fit teman-teman. Kalau ke arah turun ya, arah turun wajib banget remnya fit. Bisa napas nih pakai gigi 2. Nah, di depan itu nanti udah ini teman-teman, jembatan kuning ya, Kamojang. Nah, ini masih ada satu lagi nih yang curam di depan kita. Sebenarnya kalau nggak ada mobil enak sih, tinggal sikat terus gitu ya. Cuma berhubung ada mobil, harus ngoper nih di tengah. Harus ngoper di tengah nih. Waduh, rasanya kayak mau take off guys. Kita udah jembatan kuning nih teman-teman, jembatan Kamojang ya. Itu kalau yang lurus itu jalur lama, tanjakan Montek namanya. Wah, itu curamnya minta ampun itu. Nah, ini dia teman-teman, tanjakan apa, jembatan kuning. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Kamojang nih ya. Nah, ini adalah daerah ini ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nanti di depan itu akan ada pembangkit listriknya teman-teman. Nanti kita coba berhenti dulu ya. Nah, ini tiap lewat sini pasti gerimis, heran kenapa ya. Ini airnya air hujan apa air dari ini ya, dari pendinginnya itu, pendingin apa, pendingin generator yang di itu PLTP itu, Indonesia Power. Oh shit man, aduh gas serep cuy. Aduh, lupa mobilnya pendek. Wah, sialan, gas serep.
Wah, ini teman-teman ada PLTP-nya ya, PLTP Kamojang, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini di sebelah kanan nih teman-teman. Coba ya, kita berhenti sebentar bisa nggak ya? Kayaknya lagi banyak ini nih, banyak proyek. Coba bisa lah, sedikit kali ya. Kita lihat kayak apa PLTP Kamojang. Nah, ini dia nih teman-teman ya, PLTP Kamojang. Nah, ini tuh pembangkit listrik ini punyanya PLN teman-teman ya. PLTP Kamojang ini punyanya PT Indonesia Power, anak perusahaan dari PLN. Nih, kayak gini nih. Nah, itu pendinginnya tuh teman-teman. Ini biasanya airnya kadang muncrat dari situ juga tuh. Makanya kalau lewat sini kadang kalau gerimis belum tentu dari awan teman-teman, bisa dari itu ya. Bisa dari apa? Pendinginnya ini. Nah, kita lanjut lagi perjalanan ke arah sana teman-teman. Masih lumayan jauh perjalanan kita. Yuk kita lanjut. Nah, kalau kalian mau ke Kawah Kamojang ini bisa lewat ke sini teman-teman, masuk ke situ ya. Perjalanan kita lanjutin lagi teman-teman, dari PLTP Kamojang ini untuk mencapai ke daerah Papandayan itu sekitar mungkin masih 1,5 jam lagi ya. Nah, jadi di daerah Kamojang ini juga banyak tempat wisata teman-teman ya. Salah satunya Kawah Kamojang yang tadi saya tunjukin, itu posisinya tepat ada di depannya PLTP Kamojang. Jadi selain ada PLTP, di daerah Kamojang ini juga ada beberapa objek wisata yang kayaknya kalau kalian kunjungi itu bakal seru banget sih. Udah gitu pemandangan di daerah Kamojang ini juga bagus banget ya. Ini kalau lagi cerah, di sebelah kanan ini kelihatan pemandangan dari Gunung Cikuray. Cuma karena ini lagi agak berawan, lagi mendung teman-teman ya, jadi kayaknya agak ketutup awan tuh. Nah, terus kalau kalian mau ke daerah sini juga hati-hati karena jalannya lumayan kecil ya. Jadi kalau 2 mobil papasan itu bisa, tapi ya harus agak pelan-pelan lah. Jangan terlalu ngebut nih, kayak di depan nih kita papasan, kita harus agak sedikit melipir ke kiri ya. Tapi di sini overall jalanannya lumayan bagus. Ada beberapa spot nih kayak di depan kita ini yang bolong-bolong, tapi masih tolerable lah, masih sangat layak buat dilewatin sama mobil sedan seperti ini. Iya teman-teman, kita sekarang udah di arah menuju ke Cikajang ya teman-teman, menuju ke arah mana? Papandayan nih. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang lumayan ekstrim, kita sampai juga di jalan. Ini pasar Samarang nih teman-teman, kampung halamannya istriku. Perjalanannya kita masih agak lumayan ini ya teman-teman, masih agak lumayan jauh, sekitar mungkin sekitar 40 menit lagi kita akan sampai. Oke teman-teman, kita sepertinya akan berubah tujuan nih. Setelah dipikir-pikir ya teman-teman, itu kan kolam ini ya, maksudnya kolam serius, apa? Maksudnya kolam rendem yang langsung dari gunung gitu. Nah, saya tuh pernah di Gunung Papandayan, itu kan memang ada sumber air panas ya. Itu airnya tuh panas banget teman-teman. Nah, yang kita khawatirin ini si Mandalika nih, anak saya takutnya terlalu panas airnya, jadi nggak bisa
malah nggak bisa berenang gitu loh, nggak bisa enjoy. Walhasil kayaknya tujuannya akan kita alihkan ke Darajat Pass aja teman-teman ya. Ini karena kebetulan lewat, jadi udah dekat kok Darajat Pass, udah tinggal ke sini. Jadi kemungkinan ininya kita ganti ya teman-teman, destinasinya dari Papandayan ke ini, ke Darajat Pass gitu. Ini tempatnya sebenarnya lebih kid friendly teman-teman kalau Darajat Pass ini. Jadi kayak dia tuh kayak kolam renang yang buat main gitulah, ada seluncuran gitu ya, ada tempat mainnya lah intinya gitu. Tapi airnya tuh hangat gitu. Jadi kita memutuskan untuk kesini karena tetap dapat air hangatnya, tetap dapat berendam air hangat, tapi mainnya juga tetap dapat gitu. Nah kalau yang di Papandayan takutnya nih anak nggak bisa masuk teman-teman, karena kalau terlalu panas kan, ya namanya anak kecil ya, kulitnya kan masih tipis kali ya gitu. Kadang-kadang di Ciater aja tuh suka panas banget kan. Nah yang saya takutin di sana tuh panas karena memang itu kan langsung banget dari gunung ya. Oke, kita lanjut lagi aja menuju ke Darajat Pass teman-teman. Ini destinasinya nggak kalah menarik. Nah buat nanti yang di Papandayan, kita next time aja deh, kita naik motor kali ya, kita berendam di sana. Nanti saya bakal ajak kalian buat main di Papandayan ya, kita berendam aja di sana sendirian kali ya. Kalau enggak ya mungkin nanti berdua sama istri kalau lagi ada yang jagain anak gitu. Yuk kita lanjut lagi menuju Darajat Pass. Ini dari sini kayaknya udah nggak terlalu jauh ya teman-teman, mungkin sekitar 10 kilo lah. Saya belum pernah sih jujur aja ke Darajat Pass. Garut itu yang saya belum pernah tuh, Darajat Pass tuh belum pernah teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya daerah cuma Darajat Pass aja, Cipanas udah, apalagi Papandayan udah pernah, pantai selatannya udah. Gitu, makanya saya agak jarang ke Garut karena kalau Garut, Bandung itu karena deketan ya, jadi udah bosan lah bisa dibilang gitu, udah keumpak semua. Tinggal ini nih satu, pas banget kebetulan kita bawa anak, jadi ada ininya, ada momennya buat kesini. Jadi teman-teman, Darajat Pass ini salah satu objek wisata yang cukup favorit ya di daerah Kabupaten Garut, selain Cipanas ya tentunya. Jadi makanya kebetulan lewat, terus kebetulan pas banget ada momennya, ada anak juga. Dari dulu tuh sebenarnya penasaran pengen cobain Darajat Pass, cuman momennya aja nggak pas gitu. Nah kebetulan sekarang pas, kita cobain ke sini. Ini destinasi ini nggak kalah menarik kok dibandingin sama destinasi lainnya yang ada di Garut. Jadi kalian kalau mau bawa keluarga ke sini, apalagi yang punya anak kecil, wah pasti happy banget. Terus perjalanannya juga bagus nih, pemandangannya teman-teman agak mirip sama di Kamojang tadi ya. Terus sedikit info buat teman-teman yang mau ke sini, ini jalannya sedikit lebih kecil dari Kamojang dan lebih rame. Jadi harap hati-hati ya, dan kadang-kadang ada tanjakan dan turunan yang lumayan curam. Udah mau nyampe nih teman-teman. Ternyata jalannya curam juga tanjakannya guys. Lumayan nih. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oh ini sebelah kiri nih, Darajat Pass. Masuk Darajat Pass. Oke. Sip. Panas gini ya? Tuh Darajat Pass tulisannya segede Abraham. Oh ini. Kamu tuh. Ya, Pak. Ya. Dua dewasa anak satu jadi 105.000. Apa parkir aja? Berapa masuk? 35. Yang tadi Pak. Terima kasih. Ya. Totalnya berapa tadi, Mi?
95.000. Anak 30, dewasa 35. Anak 30, dewasa 35. Oke. Kita cari yang adem dulu, guys. Adem nih kayaknya di situ. Tapi aku mau naik perosotan. Mogo. Boleh? Boleh. Yeay! Nah, itu adem tuh. Pindah kayaknya penuh, enggak? Gimana dong? Enggak. Itu adanya kosong. Ada Honda juga yang merah. Itu. Dan Jess ya. Oke. Oke teman-teman, inilah dia wahana dari Darajat Pas ya teman-teman. Ini ada tempat main anak nih. Terus kalau nggak salah ada kolam yang gedenya juga. Di atas tuh kayaknya ada lagi. Kayak gini nih. Coba kita lihat ke atas dulu teman-teman ya. Nah ini kolam keduanya nih teman-teman. Penuh ya kalau hari Minggu ya. Wajar lah. Hari libur pasti penuh. Nah. Tinggal nyari tempat aja nih kita nih teman-teman. Tapi penuh. Oke teman-teman, kita udah beres nih. Ini situasinya semakin siang semakin ramai. Nah jadi sekarang kita mau cari makan dulu lah, paling makan mungkin di Astro atau di mana lah. Baru habis itu kita pulang lewat rute, nggak tahu nih, kayaknya kalau nggak Cijapati lewat jalur normal aja kali ya, gitu. Karena cuaca udah mulai mendung, lewat Kamojang tuh agak horor ya kalau lagi misalnya cuaca hujan deras gitu ya teman-teman, karena kabut kan, terus licin jalannya. Ini mobil kagak ada ABS-nya cuy. Kenapa ya, nggak tahu, karena mungkin kebiasaan kali ya mobil ber-ABS. Jadi kalau nggak ada ABS tuh kayak rasanya kayak ada yang kurang gitu ya, masalah kebiasaan aja sih. Oke kita, banyak banget lalat sini. Kita lanjut lagi jalan cari makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah di kota nih ya, kota Garut. Nah sekarang pengen cari oleh-oleh dulu nih kita. Tapi kok macet banget ya. Aduh Garut nih kalau hari weekend emang udah kayak Bandung sih sebenarnya, macet banget. Banyak ini soalnya tempat wisata kan di Garut. Kita mau cari, mau beli ini dulu teman-teman, beli oleh-oleh sih rencananya. Mumpung di sini, nah kan, seselunduk tuh nyerempet mobil tuh, motor ninja. Aduh, bentar. Habis cari oleh-oleh, kita makan ya. Nah, kalau ada yang tanya oleh-oleh Garut apaan sih?
Oleh-oleh Garut tuh paling umum ya dodol ya teman-teman, tapi banyak juga kayak kalian kalau tahu ini ya burayot. Burayot tuh kayak apa ya? Kayak tahu gak sih donat gopean gitu yang bukan donat apa arem-arem ya? Apa Ali sih? agrem. Ali agrem ya kalau bahasa orang Sunda mah. Jadi yang donat yang coklat itu yang dari gula merah, nah kayak gitu. Tapi bentuknya itu dia kayak ini kayak sorry ya, kayak bijinya laki tapi yang apa? Yang godoy gitu. Makanya namanya burayot. Burayot tuh artinya kalau bahasa Sunda tuh apa turun gitu loh. Nah ini di burayot tapi nggak kelihatan deh. Ini nanti saya kasih lihat gambarnya teman-teman kayak gini ya burayot. Nah itu oleh-oleh Garut juga ada di sekitar sini nih banyak nih teman-teman nih. Nah, banyak nih ini di daerah apa namanya Langansari. Oleh-oleh semua nih. Jadi kalau kalian mau keluar dari Garut kan biasanya kalau lewat jalan normal itu pasti lewat sini nih jalannya. Ini sepanjang jalan ini banyak banget oleh-oleh. Tapi yang enak yang mana saya nggak tahu ya. Yang saya tahu yang di kota. Ya dapat di sana di belakang teman-teman di kota Garutnya. Terus ada lagi dorokdok. Kalau kalian tahu dorokdok ya, dorokdok tuh ini kerupuk kulit yang kotak-kotak gitu. Kalau di masakan Padang tuh namanya jange. Nah kalau di Sunda namanya dorokdok, tapi sama itu bentukannya gitu, kotak kerupuk kulit apa kerbau itu ya kayak gitu. Nah itu oleh-olehnya khasnya ini juga teman-teman, oleh-oleh khasnya Garut. Apalagi ya Garut tuh apalagi ya Bi ya, oleh-olehnya dodol, burayot, Iya, itu paling gitu aja ya. Oke, nanti cokodot tuh coklat dodol gitu, tapi agak kurs sih kalau saya nggak terlalu suka ya cokodot, soalnya aneh, mending dodol yang bener ya kalau saya gitu. Tapi ada yang suka, kayak teman saya ada yang suka apa namanya yang cokodot gitu. Kalau saya sih agak kurang, lebih seneng kayak dodol yang benar-benar dodol gitu. Kita makan dulu teman-teman di Astro ini ya, Tarogong. Ini Tarogong apa? Kayaknya ini deh, apa? Leles sih, bukan Leles mah yang sebelah sana. Tarogong ya, masih Tarogong ini. Kita tanya orang Garut aslinya tuh di belakang. Kita makan dulu, terus habis ini baru beli oleh-oleh. Yuk kita makan dulu. Makanan kita udah datang nih teman-teman. Ini ada kangkung, tumis kangkung, pete nih. Wah ini my favorite nih pete. Ada nasi liwet nih, nasi liwet paketan ya, ayam bakar, sama ini nih mendoan, tahu, sambal, sama ikan asin. Nah ini nasi liwetnya nih teman-teman. Ya. Gila, masih panas tuh. Minumnya ini nih strawberry susu, ini khasnya Astro nih teman-teman. Oke, kita makan dulu ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai makannya teman-teman. Tadi habis berapa nih? Total 195. 195.000 ya makan bertiga paketan. Agak lumayan emang si Astro nih ya, agak pricey. Cuma ya sesekali nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi kalau bareng keluarga gini ya oke lah sesekali mah. Soalnya tiap hari aja lumayan kalau tiap hari boncos. Nah, ini rencana kita nggak tahu nih mau beli oleh-oleh apa enggak ya, tapi lihat situasi lah teman-teman. Soalnya udah hujan juga nih, takutnya malah tambah gede, takut banjir nih. Masalahnya ke Bandung itu kalau dari Garut aksesnya possibility banjirnya gede banget. Antara di Ranca Ekek tuh bisa jadi banjir karena kemungkinan kita akan lewat situ ya. Lewat Sapan udah nggak mungkin udah banjir, lewat itu juga udah nggak mungkin ya, Ciparai udah banjir juga. Jadi ya tinggal lewat satu-satunya lewat situ, lewat kalau nggak lewat Cijapati, tapi Cijapati
muter lagi. Ya, kita lihat situasi deh nanti. Gimana, Mi? Beli apa enggak? Nggak tahu. Di depan sih tuh. Mana tuh? Di Yang depan, merah di itu? depan. Joglo itu? Dekat situ. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Ya gimana, terserah. Mau beli, beli. Jalan boleh lah. Ya udah, kita belilah ya. Soalnya nggak ada yang dibawain oleh-oleh juga di rumah cuma bertiga. Terus apa namanya, kalau ke Garut sih biasanya emang saya nggak pernah bawa oleh-oleh buat teman-teman gitu ya, teman-teman, karena ya maksudnya oleh-oleh Garut kan gitu-gitu aja, udah sering gitu loh, udah sering, udah gitu deket, jadi kalau deket tuh kayaknya masih kurang jauh gitu ya, kayak nggak perlu bawa oleh-oleh sih gitu, karena rasanya kayak gak touring kalau ke Garut kan deket emang. Tapi nggak apa-apa lah, kita beli dikit aja. Mana? Rezeki. Oh ini sebelah ceki. Depan. Oke, ini Tujuan Anda berada di sebelah kita kiri. beli di sini teman-teman. Super Rezeki. Harganya di mana, coy? Harganya di sini, coy. Bisa di dalam. Ini dia deh teman-teman, tempat oleh-olehnya Super Rezeki. Kenapa nggak turun, Kang? Males. Ini apa, perut udah kenyang, udah apa, sebenarnya udah tinggal enak tidur nih. Cuma perjalanan masih lumayan jauh, jadi diam aja di sinilah, mager mau keluar juga. Waktunya kita kembali pulang ke Bandung, guys. Setelah seharian kita main di Garut ya, dan buat teman-teman yang cari tempat liburan ya, yang mungkin kalian bosen ke Bandung, biasanya orang-orang Jakarta dan sekitarnya nih Bandung gitu ya. Mungkin kalian bosen ke Bandung atau mungkin cari tempat liburan alternatif di sekitaran Bandung, kalian bisa banget main ke Garut sih, karena di Garut nih lumayan banyak tempat wisata yang bisa kalian datengin. Dan alhamdulillah perjalanan kali ini bareng si Coki, si Accord Cielo 94 ini juga lancar semua, masih sanggup buat ngelewatin tanjakan ekstrim di Kamojang. Terus selama perjalanan juga mesinnya nih dimatiin hanya sebentar ya, cuma pas makan sama pas di ini teman-teman, di derajat pas kita berenang ya gitu. Ya alhamdulillah masih bisa lah buat jalan jauh walaupun usianya udah 30 tahun. Ya nggak menutup kemungkinan nanti kita bakal ngadain Wonder Journey bareng sama si Coki lagi. Gimana menurut teman-teman? Perlu nggak kita jalan-jalan lagi ke luar kota bareng mobil ini? Kalian silakan komen di bawah ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Buah Batu. Udah sampai juga di Bandung nih teman-teman. Setelah berapa lama nih kita ya? Kita berangkat tadi jam 6:30, sekarang jam 3 teman-teman. Ya sekitar 9 jam ya. 8 jam lah kurang lebih. Gimana sih Bapak? Kelewatan. Itu mobil depan Innova. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Liburan kita sejenak sehari doang, gas tipis seperti biasa. Cuman sehari doang kita jalan, dan perjalanan kurang lebih ditempuh jaraknya itu 100 berapa ya? Sekitar 120 kilo ya teman-teman. 5.500.
sekitar 120 sampai 130 km PP. Ya lumayan lah. Nah buat bensin tadi isi 200 ya, itu dari setengah kurang itu dapat 3/4 kurang ya. Sekarang posisi tangki di setengah kurang ya, berarti sekitar 150 kali ya, 150.000 lah habis bensinnya gitu. Ini tanpa boros ya, buat 2200 cc kayaknya sih normal ya teman-teman. Tapi kalau buat mobil buat hitungan mobil sekarang ya boros gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, bensinnya Pertalite ini gitu ya teman-teman. Jadi biaya yang dihabiskan kurang lebih tadi makan itu sekitar 190 ribuan. Terus buat masuk ke mana, ke Darajat Pas itu 90 ribuan teman-teman. Sama buat bensin itu saya tadi ngisi 200, kurang lebih segitu habisnya ya. Jadi Darajat Pas kalau menurut saya buat kalian yang cari tempat liburan bareng keluarga ya teman-teman, bisa banget sih. Tapi kalau kalian datangnya weekend kayak tadi ya lumayan sih, lumayan penuh ya. Apalagi kalau misalkan kalian datangnya nanti tuh libur akhir tahun atau misalkan pas lagi lebaran, kayak cendol itu kayaknya. Mau berenang aja susah kali ya. Kayak tadi aja si Mandalika mau berenang jalannya udah susah tuh. Padahal hari Minggu biasa nih, tanggal tua lagi gitu. Oke, paling segitu dulu teman-teman ya di Gas TV series kali ini. Next time kemana lagi nih teman-teman? Kalau kalian punya ide silakan ya dikasih tahu saya di kolom komentar teman-teman, atau di Instagram juga boleh, di Instagram @wonderwheelstory. Segitu dulu aja, kita udah sampai lagi di Bandung, tinggal sebentar lagi kita akan sampai rumah. Sampai ketemu di Gas TV series berikutnya dan di Wonder Journey berikutnya teman-teman ya. Kalau yang suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol likes, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.